Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Nur Hasna dari Pengadilan Negeri Bandung akan memaparkan tugas individu kedua pada tanggal 1 Maret 2022 tentang analisis masalah instansi yaitu di Pengadilan Negeri Bandung. Saya mengangkat tiga buah isu di mana tahapan analisisnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk isu pertama, kondisi saat ini yang terjadi ialah ketidaksesuaian fisik barang yang terdapat di setiap ruangan dengan data daftar barang ruangan aplikasi SIMAK. Kondisi yang diharapkan ialah kesesuaian fisik barang yang ada di setiap ruangan dengan data daftar barang ruangan yang terdapat di aplikasi SIMAK. Lalu pernyataan masalah yang dapat saya ajukan ialah data daftar barang ruangan atau DBR aplikasi SIMAK tidak sesuai dengan kenyataan fisik barang yang ada di setiap ruangan. Lalu untuk isu yang kedua, kondisi yang saat ini terjadi ialah transparansi besaran gaji, tunjangan, dan uang makan yang diterima karyawan masih jadi perbincangan, di mana hanya memberi slip kepada yang meminta saja. Oleh karena itu, kondisi yang diharapkannya ialah setiap karyawan bisa mengakses slip gaji, tunjangan, dan uang makan miliknya periode sebelumnya, bulan lalu, atau saat ini, bulan ini, kapanpun dan dimanapun tanpa harus meminta terlebih dahulu. Pernyataan masalah yang saya ajukan ialah kurangnya transparan besaran gaji, tunjangan, dan uang makan yang diterima karyawan. Lalu untuk isu yang ketiga, kondisi saat ini yang terjadi ialah pencatatan, permintaan, dan penyerahan atas ketersediaan masih manual, sehingga bisa lupa catat dan data berceceran. Selain itu, prosesnya cukup memakan waktu dengan keharusan datang 2-3 kali ke ruangan tata usaha untuk mengisi dan menyerahkan formulir serta pengambilan barang. Kondisi yang diharapkannya ialah pencatatan permintaan dan penyerahan ATK persediaan itu berbasis digital, sehingga tidak akan ada lagi lupa catat dan datanya akan tersimpan di internet. Prosesnya pun bisa lebih ringkas karena hanya perlu datang ke ruang tata usaha satu kali untuk pengambilan barang. Lalu pernyataan masalah yang saya ajukan ialah pencatatan dan proses permintaan dan penyerahan ATK persediaan masih manual dan memakan waktu banyak. Untuk lebih lengkapnya akan dibahas di tahap analisis lanjutan. Untuk isu yang pertama yaitu terkait DDR, apa akibat yang ditimbulkan jika isu ini tidak segera diselesaikan? Jika isu ini tidak segera diselesaikan, maka data DBR sudah valid dan saat dilakukan pemeriksaan pencocokan data DBR dengan fisik BMN tidak akan sesuai. Selain itu, akan sulit juga menemukan keberadaan BMN sebenarnya ada di mana, yang nantinya akan menyulitkan untuk pembaruan data kondisi BMN, pengadaan, pelelangan, maupun penghapusan yang perlu pengecekan fisik. Penyebab isu ini terjadi itu karena pencatatan distribusi yang sejak awal tidak sesuai dengan penempatan fisik BMN sebenarnya. Misalnya kayak barang yang baru dibeli semuanya itu dicatat untuk di ruang 2, padahal tidak semuanya ditempatkan di ruang 2. Selain itu, karena pemindahan lokasi BMN oleh pegawai belum ada prosedurnya, jadi langsung dilakukan begitu saja sehingga operator BMN tidak mengetahui perpindahan BMN yang terjadi. Terus yang terakhir, pergantian operator BMN tanpa serah terima secara mendetail terkait BMN tidak terlaksana dengan baik. Lalu rumusan kegiatan dari solusi yang bisa tawarkan ialah satu, penertiban labelisasi seluruh BMN di setiap ruangan agar seragam dengan muatan informasi yang lengkap dan jelas. Kedua, mendata kembali fisik BMN di setiap ruangan untuk dilakukan koreksi data DBR secara keseluruhan. Yang ketiga, koordinasi dengan atasan dan juga seluruh pegawai terkait prosedur pemindahan BMN. Dan yang keempat, koordinasi dengan atasan untuk pembuatan alat bantu yang memudahkan pegawai membaca status BMN seperti dalam men-scan QR kode dan permohonan pemindahan BMN. Selanjutnya, tahap analisis lanjutan dari isu yang kedua, slip gaji tunjangan uang makan. Apa akibat yang ditimbulkan? Jika isu ini tidak segera diselesaikan, maka akan banyak spekulasi pegawai terkait gaji tunjangan dan uang makan yang diterimanya itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ataupun akibatnya tidak tersosialisasikannya pula berbagai pemotongan yang terjadi sehingga riskan untuk adanya tuduhan kok segini sisanya dikemanain. Dan yang terakhir, transparansi pun dinilai buruk dan kepercayaan dapat menurun. Lalu penyebab isu ini ada karena pemberhentian pemberian berkas fisik slip ke seluruh pegawai yang memakan waktu dan membuang banyak kertas. Lalu hanya memberikan slip kepada yang meminta saja. Selain itu, saat pengajuan tunjangan atau gaji yang meminta PTB seluruh pegawai yang bersangkutan itu tidak mencermati dengan baik sebelum ditandatangani oleh yang bersangkutan ini itu besarannya karena dipotong atau enggak atau segimana. Terus rumusan kegiatan dari solusi yang ditawarkan, yang pertama koordinasi kepada atasan untuk pembuatan alat bantu seperti Telegram atau WhatsApp Bot yang dapat secara mudah diakses oleh seluruh pegawai kapanpun dan dimanapun dengan muatan informasi tentang peraturan-peraturan keuangan tentang gaji, tunjangan, uang makan, dan berbagai pemotongannya. Selain itu, ada informasi juga terkait
Proses pengajuan dari gaji, tunjangan, dan uang makannya udah sampai mana, udah diajukan belum, pengajuannya udah sampai mana, dan cairnya kapan. Terus, selain itu, memuat juga informasi slip gaji, baik periode sebelumnya atau periode saat ini yang bisa diakses. Dan yang terakhir terkait pelaporan, misalnya seperti SPT atau LHKSN. Dan solusi yang kedua ialah sosialisasi ke seluruh pegawai tentang alat bantu tersebut. Lanjut ke tahap analisis lanjutan isu ketiga tentang permintaan dan penyerahan atau ketersediaan atau akibat yang ditimbulkan. Jika isu ini tidak segera diselesaikan, maka kuantitas atau ketersediaan di gudang dan aplikasi itu tidak sesuai, lalu akan bertambah banyak pula kuantitas atau ketersediaan yang dilakukan koreksi di stock of name karena kurang catat pemakaian atau ketersediaan. Selain itu, proses permintaan dan penyerahan atau ketersediaan pun akan memakan waktu, membutuhkan banyak kertas, dan memakan tempat arsip. Lalu penyebab isu tersebut, isu ketiga ini ada itu terjadi karena pencatatan permintaan dan penyerahan persediaan masih manual. Selain itu masih terjadinya ambil barang terlebih dahulu, penyerahan formulir kemudian yang pada akhirnya malah bisa jadi lupa untuk diserahkan. Lalu rumusan kegiatan dari solusi yang saya tawarkan, yang pertama, koordinasi kepada atasan untuk pembuatan dan pengelolaan form digital, permintaan dan penyerahan atau ketersediaan. Lalu yang kedua, koordinasi kepada atasan untuk pembuatan alat bantu Telegram atau WhatsApp bot yang memuat informasi form digital, permintaan dan pemeriksaan listriknya, permintaan untuk dapat dilaksanakan penyerahan atau ketersediaan. Dan yang ketiga, sosialisasi kepada seluruh pegawai untuk prosedur permintaan dan penyerahan atau ketersediaan secara digital. Lalu, dari ketiga isu ini, mana yang akan saya jadikan isu utama? Oleh karena itu, saya melakukan penelitian isu melalui metode USG. Untuk isu yang pertama, DBR masih tidak sesuai dengan pernyataan fisik barang yang ada di setiap ruangan. Urgensinya, mendesakannya 4, karena ini itu sebenarnya banyak diceknya setiap 1 tahun sekali. Lalu seriusness-nya itu sebenarnya 5, dan growth-nya kalau misalnya masalah ini terus dibiarkan sebenarnya akan terus menyulitkan data-data BNN 3 kali ke depannya. Lalu untuk isu yang kedua, kurang transparannya besaran tunjangan dan uang makan yang diterima karyawan. Urgensinya ini sangat urgent karena setiap bulan akan dilaksanakan. Lalu keseriusannya sebenarnya saya nilai 3 karena sebenarnya emang udah ada slip gaji tapi cuma buat yang minta doang. Terus kalau growth, perkembangan isu ini kalau misalnya dibiarkan itu saya beri 4 karena sebenarnya dengan dikomunikasikan secara lisan juga sebenarnya bisa selesai. Terus untuk isu yang ketiga, pencatatan proses permintaan dan penyerahan atau ketersediaan masih manual dan memakan banyak waktu. Ini urgensinya sebenarnya 5 karena tadi dilakukan setiap bulan. Seriousness-nya 4 karena saya nilai walau dilakukan setiap bulan akan ngaruh juga di respon. Jadi di respon setiap bulan bakal tercek setiap bulan. Terus kalau growth-nya, kalau misalnya masalah ini dibiarkan, keseriusan perkembangan masalah ini semakin besar itu, saya nilai 4, karena sebenarnya dengan manual pun pekerjaan bisa sesuai dan bisa selesai. Lalu dari semua ini, total yang diperoleh adalah untuk isu 1 terkait BDR itu mempunyai perolehan 14 yang menjadi ranking 1. Untuk isu yang ketiga itu mempunyai perolehan total 13 menjadi ranking 2, dan untuk isu yang kedua itu mempunyai perolehan total 12 menjadi ranking 3. Oleh karena itu disimpulkan urgensi isu utama. Oleh karena itu dapat disimpulkan isu utama yang dapat ditarik untuk saya ajukan ialah terkait DBR yang masih tidak sesuai dengan pernyataan fisik barang yang ada di setiap ruangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.